Mas, selamat datang kembali di kanal kami, Bali G Academy. Ya, pada sesi 4 ya, kita telah mengimplementasikan bagaimana menciptakan sebuah aplikasi window ya dengan menambahkan 3 widget, oke, dua figur dan satu button dan menampilkan citra pada figur dan histogramnya ya. Coba kita ulangi lagi, kita jalankan ya ini. Ya, ini yang kita implementasikan. Oke, di sini telah ditampilkan ya citra digital pada sebuah figur kanvas ya. Ini histogramnya ya RGB. Jadi pada sesi kali ini saya akan mengajarkan bagaimana membuat ini program ini supaya gampang di develop dan di maintain sehingga tidak semua ya berada pada kelas yang sama ya seperti menambahkan widget ini bisa kita tempatkan di kelas lain jadi ketika Anda ingin menambahkan widget-widget pada form Anda tidak ke kelas utama ya, tapi langsung ke kelas yang diperuntukkan untuk menambah widget ya. Di sini begitu juga dengan kelas logika bisa kita array citra ini untuk logika programnya dan histogram itu kita tempatkan pada kelas yang berbeda dan untuk kelas menampilkan juga tampil citra dan histogram. Ini bisa kita apa namanya kita tempatkan pada kelas yang berbeda juga sehingga nanti kelas utama ya ini eh, hanya untuk memanggil objek-objek, metode maupun properti dari kelas-kelas yang diperuntukkan untuk tujuan masing-masing sehingga ketika Anda ingin mengembangkan program untuk yang lebih besar dapat lebih gampang untuk dilakukan ya. Oke, pertama kita kontrol select all dulu ya, terus kita apa biar jangan berubah nanti ini jadi rujukan kita. Oh, new file ya, Python. Terus sini kita copy ya, paste. Terus kita buat aja di sini namanya sesuai dengan pertemuan kita Tekinter 5 ya, PY. Oke. Di sini kita kontrol S. Oke, ini dia. Kita jalankan dulu, kita coba. Ah, ya, jalan ya. Oke, di sini hal yang pertama yang kita lakukan adalah memisahkan ya di dalam sebuah program yang lebih profesional. Kita akan memisahkan bagaimana menempatkan widget-widget pada rootnya ya pada jendela utama. Jadi Anda perlu menciptakan kelas sendiri ya, ciptakan file baru. Oke, new file. Hmm, Python. Oke. Anggap saja Anda kasih nama desain jendela ya, gini. PY. Oke. Terus di sini Anda perlu import ya. Ini untuk kanvas segala macam ya. Dan TK. Ini kita copy aja. Ada 3 modul di sini yang perlu ya. Kalau nanti perlukan lagi bisa kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita ciptakan kelas sederhana saja, misalnya yang huruf besar dari nama file biar lebih gampang. Jendela, kelas, oke. Di sini kita definisikan metode misalnya sama saja dengan di sini. Atau kita copy di sini ya, cut saja. Terus di sini
Nah, ini kita tempatkan di sini. Jadi Anda ketika ingin menambahkan apapun fitur atau utilitas widget-widget pada jendela, nanti di sini tinggal di sini saja Anda tambahkan, tidak perlu Anda ke kelas utama ya. Jadi di sini kelas utama nanti untuk yang memanggil-memanggil saja ya, untuk menciptakan objek-objek dan metode dan properti yang ada pada kelas yang diinginkan. Oke, di sini jadi karena dia nanti jendela ini ada pada root ya, root yang kita ciptakan menggunakan ini di bawah ya. Objek TK ini, konstruksi TK, maka di sini kita kasih parameter baru ya, root. Oke. Terus sehingga nanti ketika dia memanggil ini, dia akan menciptakan widget-widget yang ada pada root tersebut. Jadi ditempatkan pada root ya. Nah, ini. Maka ketika dia root ini tidak perlu self ya. Dari root yang bersangkutan yang dipanggil ini juga tidak perlu self dan ini juga tidak perlu self ya. Jadi ini ditempatkan pada root yang dipanggil nanti metode yang dipanggil. Oke, ini kita apa? Uh, Oke, desain jendela belum kita simpan ya. Oke, simpan dulu desain jendela ya. Jadi nama filenya desain jendela, kelasnya desain jendela, dan di sini apa namanya kita tempatkan satu metode saja ya tadi ini sini yang udah kita cut. Oke, sekarang bagaimana memanfaatkan ini ya desain kelas desain jendela berikut dengan metodenya ya yang ada di sini. Maka ini kita tata dulu. Ini supaya konstruktor dari kelas tampil gambar ya, kelas utama kita itu ciptakan saja metode baru ya, def, misalnya inisialisasi, jadikan dia metode kelas. Terus, ini kopas saja, oke. Terus di sini panggil dia self inisialisasi, oke, ini dia. Jadi ketika aplikasi pertama dijalankan, dia langsung ke eh, konstruktornya dengan satu apa namanya satu parameter yaitu root ya yang diciptakan dari bawah ini ya TK. Oke, selanjutnya ini sama ini lebarnya kita tentukan di sini ya setting awal. Terus tinggi kemarin agak salah sini nggak kita pakai ya. Oke. Lebar dan tinggi jendela, terus title-nya. Nah, sekarang bagaimana menambahkan tambah widget ini? Tambahkan widget kan sebelumnya kita definisikan pada kelas utama ini. Nah, sekarang kita pakai dari sini ya, yang ini. Oke, maka hmm, pertama kita import dulu di sini ya, from nama file. Oke, desain jendela, maka import nama kelasnya huruf besar tadi saya buat. Nah, ini. Oke. Selanjutnya setelah kita import kelasnya ya dari file desain jendela, nama kelasnya desain jendela, maka di sini kita ciptakan ya, ciptakan objek dari desain jendela tadi ya. Nah, begitu. Terus cara menciptakannya yang sederhana saja ya. Ini jadi kita ciptakan jadikan saja dia objek properti dari kelas ini pertama self obj misalnya jendela gitu saja ya. Ya. Terus
Oh, itu kita buat ini aja ya yang baru ya. Sini misalnya dev biar sendiri ya. Dev eh, letakkan atau tempatkan widgets. Oke, sini jadikan prop metode kelas. Terus di sini kita ciptakan objek dari desain jendela, yaitu kita jadikan properti kelas. Oke, terus nama metode, nama kelas. Nah, ini konstruktor ya, karena kita tidak ciptakan konstruktor kosong di sini, ini otomatis ya tercipta. Terus setelah itu kita panggil di sini ya self objek tersebut ya, karena dia objek dari kelas desain jendela maka kita memanggil metode tambahkan widgets pada kelas ini ya, desain jendela. Oke. Ini setelah itu kita panggil di sini. Oke, panggil metode ini. Oke, maka self saja tempatkan widgets. Begini ya. Nah, di sini inisialisasi kita panggil dari konstruktor tampil gambar dan inisialisasi ini memanggil tempatkan widget di mana di dalamnya menciptakan objek dari desain jendela dan kita jadikan properti kelas ya. Siapa tahu dipakai pada kelas ini ya. Oke, sesuai kebutuhan properti atau tidak nanti tergantung apakah dipakai atau tidak ya untuk selanjutnya pada metode-metode di bawahnya ya. Jadi ini terus kita jalankan, kita coba output. Oh, ada error. Coba, oke. Jendela. Oh, di sini ya. Saya kira tempatkan widget. Oke, di sini kita ada satu parameter ya tambahan untuk menempatkan dia dalam root. Karena rootnya sini tadi kita dalam inisialisasi itu disimpan dalam properti kelas tampil gambar, maka kita taruh ini self root ya. Oke, ini dia. Tampilkan, jalankan. Self titik root. Oke, belum bisa jalan juga ya. Oh, apa ini masalahnya? Ciptakan objek dari desain jendela, benar. Tambahkan widget di sini, tambahkan widget. Root. Set kampas 2. Oke, ya, karena di sini tidak ada self pilih citra pada desain jendela ini, maka ini komennya kita hapus dulu. Begini ya. Nanti kita bisa tambahkan di belakangan. Oke, kita simpan ya. Terus kita jalankan Tkinter 5. Ini sudah tampil ya. Di sini. Ini belum ada karena kita hapus tadi. Oke. Terus, jadi ini telah ditambahkan 3 widget ya, gambar, figur 1, figur 2, melalui kelas sendiri ya. Jadi di sini nanti Anda menambahkan widget-widget
di sini saja ya, pada kelas ini tanpa harus melihat keseluruhan metode pada eh, kelas utama ini ya. Jadi tinggal memanggil saja di sini. Oke. Dengan melalui menciptakan objek dari desain jendela dan jadikan properti kelas dari sini ya. Selanjutnya dipakai ini memanggil ini dari objek tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menciptakan sebuah kelas baru ya. Dari sini ini bisa kita tempatkan karena ini logika pemrograman untuk membuat mengkonversi citra menjadi array dan terus menghitung histogram. Ini bisa kita buat sendiri pada satu kelas sehingga ketika kita menambahkan fungsionalitas untuk pemrosesan citra itu bisa kita lakukan pada kelas tersendiri ya. Oke, selanjutnya kita ciptakan kelas baru ya. Nah, misalnya di sini namanya kita buat aja helper citra PY, oke. Selanjutnya di sini kita perlu import yang untuk image ya. Maka di sini kita copy dan yang lagi adalah untuk nampai untuk numeriknya. Oke, di sini. Terus di sini kita buat saja nama kelas huruf kecil ya kelas dalam ini. Nah, huruf besarnya aja helper citra gini supaya ingat dengan nama filenya. Terus titik dua. Nah, di sini bisa kita ciptakan tadi itu ini kita pindahkan ya help ini citra ini kita cut. Oke, kita simpan dulu dia. Namanya helper citra. Oke. Citra. Nah, di sini kita definisikan sebuah metode ya, self. Tapi kita tambahkan aja path tertentu ya. Dari path, karena di sini path, maka di sini path, terus saya citra, open, terus kita return ya. Oke, sini. Ini metodenya kita. Jadi ketika Anda ingin memerlukan logika program ya, di sini tempatnya untuk mengolah segala macam yang diperlukan pada citra ya. Jadi tidak pada di sini ya. Jadi di sini nanti semakin minim. Terus di sini juga kita apa namanya? Kita pindahkan ke sini. Nah, oke, citra, maka art citra itu kita kasih saja di sini apa namanya? Parameter masukan yang baru. Nah, karena dia memanggil ini ya, citra dia butuh parameter path. Oke. Kemudian menghitung tiap kanal. Nah, di sini apa namanya? Seperti sama logikanya ya, kanal 0, 1, 2 untuk masing-masing komponen merah, hijau dan biru. Terus ini kita hasilkan nilai balik 3 ya. Gini saja. Oke, ini saya kira untuk logik untuk menempatkan apa pada logika ya, apa logika pemrograman ya di sini untuk komputasi citra dan lain-lain. Di sini sementara kelas pada desain jendela ini untuk menambahkan widget. Jadi sudah ada 3 ya, Tkinter 5 sebagai kelas utama dan helper citra untuk logika pemrogramannya, logika-logika yang diperlukan, desain jendela untuk menempatkan apa interface ya, mendesain interface ya. Oke, ada 3. Selanjutnya kita bisa juga untuk menampilkan ini kita copy ya, ini kita cut. Jadi ini tadi di titik terlima sudah kita apa di sini, maka kita buang ya, dan kita pakai. Nah, sekarang oh ini titik terempat ya, sorry. Ini kita tutup saja. Titik terlima, jadi sisanya untuk menampilkan ya. Jadi bisa juga kita desain kelas untuk menampilkan apa namanya? Menampilkan hasil ya di sini.
Ini menampilkan hasil ya, tampil histogram bla 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 ini bisa kita ciptakan kelas baru untuk menampilkan hasil ya. File Python kita buat aja nama misalnya helper tampil untuk menampilkan hasil-hasil ya. Oke, di sini simpan aja dulu helper tampil ya. Jadi kita punya ada empat sekarang ya. Ini untuk logika, ini untuk mendesain interface ya, desain jendela. Terus di sini untuk menampilkan hasil. Oke, pertama kita definisikan dulu hmm, apa namanya kelas ya. Kelas sama saja namanya, tapi huruf besar ya, biar ingat hal tampil. Oke, di sini bisa kita definisikan eh, konstruktornya, konstruktor kosongnya, konstruktor default ya, tanpa parameter, tapi kasih parameter referensi saja karena milik kelas tersebut, kelas helper tampil. Terus di sini kita coba kita lihat tampil citra ini nanti membutuhkan array citra ya, array citra. Dan di sini juga memerlukan hitung histogram yang ada pada kelas helper citra yang telah kita desain. Maka kita di sini kita import saja ya from helper citra ya, nama filenya, import kelasnya. Oke, di sini. Maka untuk menciptakan objek di sini bisa kita ciptakan objeknya pada konstruktornya. Self obj ya, kita simpan saja pada properti obj dari kelas help tampil itu kelas helper citra konstruktornya. Oke, jadi di sini supaya kita bisa memanggil metode-metode pada kelas ini. Oke, di sini. Nah, selanjutnya kita akan menempatkan untuk menampilkan hasil ini di sini ya. Oke, di cut dari sampai. Oke, tampilkan citra di sini. Oke. Karena dia memiliki parameter apa di sini, figur dan apa ya, maka kita bisa menambahkan parameter di sini karena ini adalah figur dari yang ada pada desain jendela di sini, maka karena ini tidak terdefinisi di sini bisa kita jadikan parameter ya. Parameternya karena ya apa kita pakai array citra tadi dengan satu metode apa parameter path, maka kita kasih saja di sini parameter baru path. Terus di sini figur karena kita pakai figurnya jadikan parameter saja. Terus kanvasnya juga kita jadikan parameter ya. Oke, gini. Terus ini figur karena ini menjadi apa figur dari parameter, maka ini self self kita tutup, kita apa ya, hapus. Oke, sini jadi milik parameter ya, figur dari parameter ini juga. Terus plot ini juga dan kanvasnya karena kita jadikan parameter ya. Oke, begini. Array citra itu adalah yang akan ditampilkan itu kita panggil dari objek dari helper citra, maka obj ya yang di atas, yang di sini ya kita panggil dari citra dengan tadi parameter path ya, satu dia di sini satu parameter path. Oke, oke. Saya kira itu untuk ini untuk jadi pada figur tertentu dan kanvas tertentu dia dijadikan parameter dan filenya file tertentu tertentu ya dari array citra pada helper citra ini. Oke, kemudian kita akan apa juga di sini? Hmm, Misalnya ini, oke, kita taruh di helper tampil ya, kelas helper tampil. Oke, oh,
Kita jadikan ini sama saja, jadikan parameter ini figur dan kanvasnya. Oke, kemudian ini enggak indentasinya kurang ya. Oke, terus setelah itu figurnya ini adalah figur dari parameter, maka kita hapus dulu shape untuk figur dan kanvas ya. Oke, oke gini. Terus ini figurnya figur satu, figur dua ya. Nah, oke, gimana caranya ini ada figur satu, figur dua, maka figur dua saja kok ya ada di figur dua ya. Maka ini figur dari figur parameter kita duanya hilangkan. Terus ini panggil ya. Panggil maka ini kita ambil dari helper citra ya, helper citra dengan parameter 4. Maka kita heret his, terus self obj tadi kita ciptakan untuk objek dari kelas helper citra, KOBJ titik di sini parameternya 4. Oke, itu. Terus di sini figurnya kita pakai figur dari parameter. Terus ini bla 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 sudah oke. Terus ini juga figur dari parameter. Plot ini diciptakan dari figur tersebut ya. Subplot ini. Plot satu subplotnya. Plot 2 subplotnya ini. Oke, ini juga gitu. Dan ini juga dari kanvasnya ya. Kanvas dari parameter kita ciptakan. Saya kira ini ya. Untuk menampilkan. Jadi ada empat file kita ya untuk empat kelas berbeda. Oke, pertama untuk menampilkan hasil ya, yang kedua ini helper citra untuk logika untuk memproses citra atau data apapun yang kita inginkan tempatkan pada kelas tertentu dan ini untuk mendesain interface-nya. Oke, sekarang kita telah memiliki empat. Nah, sekarang kita butuh untuk memanggil ini ya, helper tampil citra yang dipakai pada kelas utamanya. Oke. Untuk histogram duanya juga bisa kita tambahkan ya di sini ya. Oke, di sini di help tampil misalnya. Bisa saja kita pakai mood nanti atau per loading tapi biarkan aja gini. Terus di sini kita tampilkan kasih parameter 4 figur kanvas terus di sini figur dari parameter. Ini sama ya. Ini sama, maka plot-plotnya kita buang ya, serp-serpnya. Figurnya figur dari yang parameter yang ingin kita tempatkan nanti, dan ini juga begitu ya. Oke, saya kira itu ya. Figur sudah, oke, legend, oke, plotnya cuma satu saja, jadi tidak perlu numbering satu gitu ya. Plot ini identik apanya, menampilkan dari histogramnya, dan ini identitas dari grafik dan figur layout kanvas ya. Oke. Di sini kita jadi tiga metode ya. Meskipun nanti bisa kita sederhanakan dengan overloading atau pakai mode satu ini, mode dua ini. Tapi untuk sederhana ini aja dulu. Oke, gini ada tiga ya.
di helper tampil itu untuk menampilkan hasil ya. Oke, di mana kita memanggil histogram, metode histogram dari OBJ ya. OBJ itu adalah objek dari helper citra ini begini. Dengan satu parameter yaitu path. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita menuju ke apa namanya kelas utama kita tekinter5.pg. Oke, di sini. Nah, oke, sekarang tinggal pendek nih ya metode utamanya, kelas utamanya tinggal begini. Jadi tinggal sederhana Anda ingin menambahkan widget ke sini, ke desain jendela, menambahkan pemrosesan logikanya, pemrosesan datanya di helper citra, dan menampilkan hasil di helper tampil ya. Oke, gini. Sekarang karena ini tidak diperlukan bisa dihapus ya ini. Nah, ini sudah tidak diperlukan lagi. Oke, ini juga sudah tidak diperlukan. Jadi cuma ini. Oke, sederhana ya. Jadinya karena sudah diimpor pada kelas masing-masing ketika dibutuhkan ya. Oke, kemudian dari sini kita ingin apa namanya memanggil ya metode-metode yang ada. Oke, maka tadi ketika tempatkan widgets tadi kita desain di sini tombol ya tanpa komen. Bisa Anda tambahkan komen pada kelas utama ya. Ketika ini karena cuma desain maka di sini komen ya seharusnya bisa kita tambahkan di kelas utama untuk ini. Maka di sini bisa Anda tambahkan hmm, apa namanya self OBJ jendela tadi. Terus namanya tombol ya nama apanya ya. Nama objeknya tadi ini tombol ya. Oke, tombol. Terus kita config aja. Kita pakai metode config untuk menambahkan komennya. Komen apa sama dengan yang dipanggil adalah yang di bawah ini. Pilih citra. Ya, pilih citra ini. Nah, di sini. Jadi ketika tombol itu ditekan, maka dia akan memanggil pilih citra ini. Oke. Jadi ditambahkan belakangan ya. Nah, di sini tidak ada komen, tapi Anda bisa menambahkan setelah di desain dengan perintah config ini. Metode config. Oke, simpan. Terus sekarang kita lanjutkan ke pilih citra ini. Di sini logika untuk memanggil-manggilnya shell path apa namanya membuka kotak dialog, memilih apa namanya citranya, terus jika memang ada pathnya maka di sini tampil kita apa namanya kita panggil tampilkan citra. Nah, tampilkan citra itu ada pada metode helper tampil ya. Maka di sini hmm, kita import dulu ya from helper tampil, import kelasnya yang huruf besar awal. Oke, kita nah, di sini kita import dan di sini di inisialisasi bisa kita ciptakan objek dari helper tampil ini ya. Oke. Misalnya di sini menciptakan objek dari helper tampil ya untuk dipakai. Oke, buat aja dalam properti kelas obj tampil dengan helper tampil. Oke, pakai konstruktor. Nah, oke. Di sini terus karena dia di sini tampilkan citra pada helper tampil ya, maka Anda memanggilnya pakai obj tampil ini. Terus apa nih? Tapi oke, tampilkan citra itu 4 figur ya di sini. Ada 3 parameter. Di sini
Dapat apakah dia? Nah, karena kita definisikan pada properti kelas ini pakai self, ya oke pakai self. Figur. Nah, sekarang figurnya ini adalah figur pada desain jendela ya. Yang kita desain. Maka dia dari objek dari ini, desain jendela. Oke, maka di sini figurnya adalah jendela tadi sudah kita ini ya, kita ciptakan pada tempatkan widget sini namanya self obj jendela. Nah, di sini self obj jendela, terus di sini kita tempatkan dia di figur satu. Oke, begitu juga dengan kampas self obj jendela, kanvasnya kanvas satu ya. Ini tampilkan histogram satu atau dua, satu aja dulu. Oke. Terus di sini juga kita lihat dia ada tampilkan histogram itu ada di objek dari helper tampil, maka pakai dia di objek tampil. Oke, terus di sini path juga sama ya. Cuma dia di figur 2 ya, di figur 2. Oke, pas 2. Oke, gitu. Jadi tinggal logika apa namanya? Pada metode kelas utama itu hanya ini. Jadi Anda ketika ingin mendesain menambahkan apa widget Anda ke sini, menambahkan logika pemrosesan datanya di sini dan untuk menampilkan hasilnya ada di kelas ini. Jadi tidak berantakan ya. Oke, sekarang kita jalankan program untuk menunjukkan jalan atau tidak. Oke, klik tampil gambar ya membuka dan di oke, berhasil ya. Program tidak ada error. Oke, coba lagi citra lain. Bisa dan citra lain juga bisa. Oke. Terus ketika objek tampil histogram, apakah tadi ini kita pakai ada dua ya, dua versi tampil histogram nih. Kita bisa coba juga dua, apakah benar programnya atau tidak. Oh, salah ya. Tampilkan histogram dua. Oke, tampilkan histogram dua. Tampilkan histogram dua apa yang salah? Green benar. Oh, ini set figur ya, tidak set tapi figur dari parameter. Oke, salah ya. Oke, ya, sekarang kita coba lagi. Oke, sama ya, bisa hasilnya. Oke, kita coba lagi. Oke, begitulah semua. Kalian-kalian yang ingin belajar ya, bagaimana menerapkan pemrosesan objek ya, berbasis objek PBU, berorientasi objek pada Tekinter ya, di mana kita membagi kode kita pada kelas-kelas terpisah sesuai dengan tujuannya sehingga tidak eh, memperpanjang kelas utama kita. Jadi ketika Anda mengembangkan atau memperbaiki kode itu tinggal pergi menuju ke kelas masing-masing ya, sesuai dengan tujuan. Jadi ini telah kita desain apa namanya? Ciptakan 4 kelas ya. Desain jendela untuk menambahkan widget pada pada interface. Yang kedua adalah helper citra ini untuk pemrosesan datanya, dalam hal ini untuk citra. Yang ketiga adalah helper tampil untuk menampilkan hasil-hasil ya, hasil-hasil dari pemrosesan datanya ya. Makanya kita import di sini helper citra, terus di sini Tekinter 5 adalah eh, kelas utamanya di mana yang dibutuhkan saja di sini desain jendelanya untuk disiap anggil di sini, helper tampil untuk menampilkan ya. Jadi nggak perlu memanggil helper citra karena helper citra hanya dipakai di penampilan ya, menampilkan di helper tampil. Oke. Jadi tinggal di kelas utama itu kalau kita perhatikan di Tekinter 5 ini sebagai kelas utama itu hanya ada 39 baris. Oke, jadi eh, itu pun dengan komentar ya, dengan tambahan komentar. Jadi beginilah
proses pembentukan OOP pada Tkinter yang telah saya implementasikan untuk Anda bisa kembangkan ya dan pelajari dan kembangkan lebih lanjut dengan metode yang sama ya. Jadi program Anda itu tampil profesional dan tidak amatiran. Oke, sekian dulu dari kami dari Bali G Academy. Semangat belajar selalu. Horas.